Halo Kanivers, selamat pagi, siang, dan sore kapanpun kalian menonton ini. Ketemu lagi bersama saya, Mr. Sentanu, di segmen Kaniva Talks ya. Tentunya di Kaniva Talks kali ini kita sudah menghadirkan berbagai macam tema yang akan kita angkat pada hari ini. Ya, tema yang kali ini kita angkat adalah tema yang lumayan relate dengan adik-adik semuanya atau teman-teman Kanivers semuanya. Karena kali ini kita akan mengangkat tema Gen Z siap kerja. Bekerja cerdas tanpa burnout di industri hospitality gitu ya. Jadi tema ini cukup relate dengan adik-adik semuanya karena tanpa terasa ya sekarang adik-adik sudah selesai kuliah dan lanjut untuk ke OJT gitu ya. OJT atau terjun ke dunia kerja yang dimana nantinya itu akan ketemu dengan dunia kerja, ketemu pressure dunia kerja, shift pagi, shift malam ya. Tentunya diberikan tanggung jawab juga di tempat training ataupun tempat kerja nantinya. Tapi di sisi lain seperti yang kita ketahui ya, generasi kita sekarang ini sedang menaikkan atau sedang gencar-gencarnya terkait dengan mental health gitu ya. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjaga diri atau menjaga mental health ya di tengah tanggung jawab yang di tempat kerja gitu ya. Oleh karena itu kita mengangkat topik ini sekarang dan tentunya di sini kita juga menghadirkan narasumber yang sungguh kompeten ya dan relate dengan topik ini. Ya, di samping saya sudah ada Kak DP. Boleh saya hai dulu Kak DP? Hai Kanivers. Ya, Kak DP ini adalah seorang psikolog ya. Jadi bisa menjadi insight buat kalian semua yang bila mana nanti ingin terjun ke dunia kerja tetapi ingin tetap waras lah istilahnya kalau istilah kasarnya gitu ya. Mungkin KDP boleh perkenalan diri dulu agar Kanivers di rumah itu bisa tahu atau bisa kenal dengan KDP. Silakan KDP. Oke. Perkenalkan saya Wahyuni Depi, merupakan psikolog. Lulusan memang baru tahun kemarin lulus, tapi memang sudah banyak mengikuti kegiatan ya, khususnya berkaitan dengan talk show. Dan menarik sekali hari ini temanya Gen Z siap kerja seperti itu ya, dan hangat-hangat sekali perbincangan ini. Kita harus banget untuk ngobrolin tentang ini seperti itu. Oke, jadi ini live kali ini ini talk show kali ini itu akan membahas lebih banyak terkait dengan mental health untuk nanti kalian terjun, bekal kalian nanti terjun ke OJT ataupun ke dunia kerja KDP ya. Nah, KDP dari segi psikologis kerja tanpa burnout itu seperti apa sih dari segi kacamatanya Kak Depi sendiri? Oke, kerja tanpa burnout ya. Kita perlu lihat bahwa kerja tanpa burnout ini biasanya disebut dengan bekerja cerdas. Bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu seperti apa sih? Nah, bekerja cerdas ini kita biasanya kemampuan bekerja dengan efektif, punya strategi yang kuat, dan juga bisa mengelola energi. Jadi tidak hanya bekerja secara terus-menerus, tapi punya strateginya sendiri. Gitu. Jadi tidak hanya dituntut oleh atasan gitu untuk bekerja aja terus gitu tanpa adanya strategi yang kuat. Jadi kita bisa bekerja dengan enjoy, penuh makna, dan juga punya istirahat yang cukup sebenarnya. Seperti itu. Jadi pintar-pintar mengatur lah ya agar kita bekerja dapat, terus istirahat juga dapat gitu lah. Nah, mahasiswa Kaniva ini KDP dan juga mungkin ada beberapa yang nonton anak-anak SMA SMK gitu ya yang masih kuliah atau masih sekolah gitu dan sekarang sudah memasuki masa training. Ini kan rata-rata Gen Z. Seperti yang kita ketahui, kalau dari menurut KDP sendiri kenapa sih Gen Z itu sekarang lebih rentan terkena burnout ataupun stres di dunia kerja tuh kira-kira kenapa? Iya, sebenarnya sih kalau dibilang Gen Z yang paling sering burnout itu tidak juga ya sebenarnya. Cuman karena wawasannya Gen Z tentang kesehatan mental itu udah tinggi, jadi terkesan bahwa Gen Z itu sering burnout gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah memang wawasan dari kesehatan mental itu sendiri terhadap Gen Z itu sudah cukup tinggi. Jadi dia cukup aware dengan kesehatan mentalnya. Ditambah lagi dengan memang tuntutan saat ini kan media sosial itu sangat gencar ya. Seperti itu. Jadi self comparison seperti itu juga seperti kita membandingkan diri dengan orang lain tuh jadi hal yang lumrah. Jadi terkesan bahwa kita harus bisa berkompetisi gitu dengan orang lain. Jadi itulah yang membuat tuntutannya semakin tinggi dari Gen Z itu sendiri. Jadi kesehatan mentalnya pun juga cukup terganggu dari media sosial itu sendiri. Jadi banyak faktor sih sebenarnya yang membuat Gen Z itu terhimpit gitu dengan globalisasi, dengan teknologi yang tinggi juga seperti itu.
Ya karena dengan teknologi bahwasanya jadi semakin terbuka Iya. gitu ya, terutama terkait dengan mental health gitu. Nah, balik lagi nih Kak Depi, kan ini di Kanifa ini kan kita tuh trainingnya di dunia pariwisata atau Iya. dunia hospitality gitu. Nah menurut Kak Depi sendiri kenapa sih? Apakah dunia hospitality ini rentan untuk terjadi yang namanya burnout di dunia kerja? Karena kan kita kalau di dunia hospitality itu mostly itu ketemu dengan tamu, ketemu dengan rekan kerja. Apakah menurut Kak Depi di dunia kerja hospitality ini rentan untuk burnout atau bagaimana? Iya, sangat rentan. Sangat rentan. Iya, sangat rentan. Kenapa? Ada beberapa faktornya, yaitu jam kerja yang cukup panjang. Terus dan juga tidak menentu jam kerjanya kan. Kadang lembur, kadang enggak gitu. Dan lebih banyak mungkin lemburnya gitu ya. Terus tuntutan pelayanan yang tinggi. Tuntutan pelayanan yang tinggi ini dimaksud bahwa ketika kondisi kesehatan mentalnya tuh nggak baik-baik, dituntut untuk terus tetap senyum gitu ya. Dalam artinya harus profesional dan lain sebagainya. Itu juga jadi hal yang mempengaruhi kita bisa burnout seperti itu. Terus tekanan kerja yang tinggi dan juga kebutuhan untuk kita dituntut untuk multitasking. Itu juga jadi berdampak juga dengan kesehatan mental dan juga kurangnya waktu pemulihan. Nah, karena jam kerjanya yang padat, jadi kurangnya waktu untuk istirahat seperti itu. Itulah yang menjadi faktor utama untuk terjadinya burnout. Nah, kira-kira kalau dari KDP sendiri apa sih kira-kira tantangan mental yang biasanya terjadi di dunia kerja ataupun di dunia training ya, khususnya di dunia hospitality yang menyebabkan burnout atau mental health ini terguncang lah ya gitu seperti. Bagaimana menurut KDP? Oke, sebenarnya tantangan terbesarnya terjadi yaitu adalah adaptasi awal ya. Karena kan perkuliahan dengan dunia kerja itu sangat suatu hal yang berbeda gitu. Lah, ya. Iya, jadi tentunya adaptasi di awal itu adalah suatu hal yang menjadi tantangan bagi mahasiswa yang baru memasuki OJT ataupun dunia kerja. Jadi hal itu perlu dimaknai adalah suatu proses sebenarnya. Jangan mengira atau ekspektasinya dulu harus langsung sempurna gitu. Jadi itu adalah dimaknai dengan adalah suatu proses untuk jadi suatu pengalaman-pengalaman akhirnya nanti baru sempurna seperti itu. Jadi harus dimaknai sih sebenarnya dan enjoy dengan proses itu, bukan malah menjadi beban gitu. Ya, jadi kalau semakin dijadikan beban maka semakin stres juga ya kan. Iya, tambah stres. Jadi harus dibawa enjoy. Seperti kuliah kan, kuliah awal-awal juga susah tapi semakin sini kan semakin enjoy. Seperti itu kan Ivers ya. Jadi jangan terlalu dibawa stres lah seperti itu ya. Nah, Kak Depi, ini kan tidak semua stres itu burnout ya. Iya. Nah, bagaimana caranya membedakan sih antara stres biasa dan juga burnout pada saat di dunia kerja tuh bagaimana cara membedakannya? Iya, kalau lelah yang biasa dengan burnout tentunya berbeda ya. Kalau lelah yang biasa itu adalah ketika kita lelah, terus istirahat sebentar, itu udah cukup gitu. Tidak berkepanjangan. Nah, berbeda dengan burnout. Burnout itu ketika sudah tidur pun tidak bugar gitu setelah bangun gitu. Jadi itulah yang membedakan. Dan hal lainnya seperti kita cukup kalau burnout itu biasanya modenya mode siaga atau mode senggol bacok gitu lah ya. Ketika diberikan omongan sedikit yang mungkin kritikan gitu, kita sudah meresponnya dengan sensitif gitu, juga jadi tanda gejala burnout. Awal-awal burnout ya. Jadi sebenarnya banyak sih. Terus juga yang mungkin bisa dikenali nih untuk Kanivers adalah kehilangan motivasi. Jadi ketika bekerja, bangun tidur itu nggak ada semangat tuh untuk bekerja, malah aduh aku harus kerja lagi ya gitu. Jadi penurunan motivasi untuk bekerja itu juga jadi salah satu tanda sih untuk kita melihat diri kita tuh burnout atau lelah biasa ya sebenarnya gitu. Jadi perbedaannya itu kalau secara garis besar kalau lihat lelah biasa aja sebenarnya kalau kita pakai istirahat itu sudah kembali energi kita ya. Tapi kalau kita awal-awal burnout itu jadi kita banyak pikiran, kemudian kalau istirahat sebentar juga tidak cukup kan seperti itu ya, KDP ya. Nah, kalau dari segi gejala yang tadi KDP bilang, apa sekiranya gejala-gejala yang mungkin tidak disadari anak muda bahwa mereka ini sudah mulai burnout gitu. Apa kira-kira gejalanya tuh Kak? Iya, gejalanya biasanya sih memang merasa kosong gitu ya, datar-datar aja, flat aja. Ketika kerja, oke, aku emang harus bekerja, tapi tidak ada perasaan
semangat, termotivasi gitu. Tidak ada perasaan bahwa ini tuh adalah pekerjaan yang memang aku dambakan sebelumnya, tidak ada perasaan semangat seperti itu. Terus biasanya juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mudah iritasi, bahwa ketika mode siaga itu tadi menyebabkan kita cepat marah, mudah tersinggung, itu juga tanda-tanda bahwa burnout-nya sudah mulai muncul. Dan sebenarnya jarang untuk disadari seperti itu. Dan salah satu hal lainnya adalah sulit fokus. Jadi ketika bekerja dituntut untuk konsentrasi gitu, malah hilang konsentrasinya, itu juga jadi salah satu kendala. Dan yang lainnya adalah gangguan tidur. Biasanya gangguan tidur adalah kalau orang-orang biasanya gangguan tidur, oh ya aku lagi overthinking aja nih, padahal itu salah satu tanda burnout juga ketika kita tidak cukup mampu untuk tidur seperti itu. Tidak cukup istirahat. Iya. Nah, Gen Z sekarang ini kan seperti yang kakak bilang tadi, sudah aware lah, sudah terbuka informasinya karena sosial media, jangkauannya lebih luas. Jadi sekarang ini muncul lagi istilah-istilah seperti self-love, self-care. Nah, Iya. kalau dari segi psikologis tuh gimana sih cara menerapkan self-love atau self-care itu pada saat di mereka ini training atau Kanivers ini training atau kerja di dunia industri? Ada nggak sih cara-cara khususnya, Kak? Oke, cara khususnya kita harus membedakan self-love dan juga self-care itu dengan berbeda. Bukan, self-love dan self-care tuh memang masih satu rumpun sih. Sebenarnya masih dalam satu payung gitu ya. Bedakan dengan self-sabotage namanya. Nah, self-sabotage itu yang perlu kita hindari sebenarnya. Sementara self-love dan self-care itu perlu kita lakukan. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Kalau self-sabotage itu biasanya kita ketika capek ya udahlah menunda pekerjaan aja deh gitu. Tapi kalau self-love, self-care dia tahu batasan. Jadi kalau kita capek, lelah gitu ya, kita cukup waktu untuk tidur seberapa sih atau istirahat, kita perlu batasan gitu. Setelah itu kita udah ada tugas nih yang menumpuk, oke kita kerjakan seperti itu. Berbeda dengan self-sabotage yang biasanya istirahat tuh jadi pelarian. Itu tuh yang biasanya perlu kita hindari. Jadi bedakan self-care dan self-love dengan self-sabotage. Biasanya adalah kata-katanya seperti ini. Kalau self-sabotage, aku capek ya udahlah tunda aja pekerjaannya. Juga aku capek, jadi aku betul istirahat nih. Berbeda dengan self-care yang sehat atau self-love yang sehat tuh biasanya aku istirahat 1 jam cukup deh kayaknya gitu untuk memulihkan energiku. Setelah itu aku lanjut kerja. Itu kan berbeda ya sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi terkait mindsetnya saja sih ya. Nah terkait tadi kakak bilang self sabotage dan juga self care itu kan sebenarnya lumayan tipis, dan kalau dibilang tipis ya tipis sih perbedaannya ya. Nah kan banyak nih yang ngerasa karena mereka sudah sering di dunia kerja, ada pressure di dunia kerja, kemudian diberikan tanggung jawab di dunia kerja. Nah kadang-kadang ada mahasiswa itu yang merasa kalau mereka merasa bersalah kalau istirahat gitu Kak DP. Kira-kira kalau secara psikologis kenapa itu bisa terjadi? Iya, sebenarnya sih memang balik lagi ke self comparison tadi ya. Jadi kita memang terlalu terbiasa dengan membandingkan diri, pencapaian diri dengan orang lain. Jadi ngerasa bahwa ketika kita istirahat sebentar itu udah merasa tertinggal. Padahal kita perlu tetapkan boundaries, kita perlu tetapkan bahwa kapan kita harusnya istirahat, kapan kita harusnya bekerja. Jadi harus dibedakan dan harus disiplin sebenarnya. Kalau kita terus bekerja tanpa adanya tahu kapan istirahat, kita kan bukan mesin ya seperti itu ya. Jadi kita harus memanusiakan diri kita sendiri sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus tahu kapan batasan waktu kita untuk bekerja, kapan kita memang harusnya istirahat. Jadi kalau merasa bersalah ketika bekerja, kita harus perlu identifikasi diri bahwa apa sih yang membuat aku merasa seperti ini gitu. Jadi harus disiplin sih sebenarnya untuk istirahat. Nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa istirahat ya. Jadi jangan terlalu ditekan juga. Justru karena kalau kita memaksa seperti itu kan kita jadinya lebih burnout ya. Daripada kalau kita tidak ada istirahat ya begitu. Nah Kak Depi, tadi terkait dengan dunia kerja. Nah kalau dunia kerja kan apalagi di dunia hospitality kita kan bertemu dengan banyak orang ya. Nah bagaimana sih caranya mengatasi tekanan pada saat shift ataupun kalau kita ketemu dengan tamu, supervisor, agar anak-anak atau mahasiswa Kaniva ini tidak terlalu
dipikirkan lah, maksudnya tidak terlalu burnout memikirkan itu tekanan-tekanan di dunia kerja, karena ada beberapa yang memang di Canva ini mereka mulai training itu adalah pengalaman kerja mereka pertama gitu kan, jadi lumayan stres mungkin untuk dipikirkan. Gimana cara menghadapinya Kak Devi? Iya, sebenarnya kita perlu memisahkan kritik dengan harga diri kita. Jadi walaupun ada kritik nih, itu adalah sebuah evaluasi kerja kita, bukan adalah harga diri kita sedang dicoreng nih gitu. Enggak. Jadi harus fokus, mindsetnya adalah kritik itu adalah suatu hal yang membangun, itu adalah proses kita bertumbuh, itu adalah pengalaman kita atau evaluasi kerja kita aja, bukan suatu hal yang ingin intensinya itu mencoreng atau tidak menghargai diri kita. Itu juga pisahkan itu. Selanjutnya adalah belajar regulasi emosi. Jadi ketika ada yang mengkritik ataupun ada tamu komplain gitu ya, bisa regulasi emosi dengan tarik nafas dulu, jeda dulu, berikan tamu juga kesempatan untuk ngobrol dulu gitu ya, mendengarkan aja dulu. Setelah itu ketika kita sudah tenang juga untuk menjawab dan siap menjawab, baru kita menjawab gitu. Jadi itu pelajari regulasi emosi gitu. Jadi ketika kita memang tidak tenang, mungkin kita minta bantuan juga ya. Maksudnya kita misalkan tidak bisa untuk menjawab ketika tamu komplain, ya kita minta bantuan untuk supervisor mungkin yang bisa lebih wewenang untuk menjawab gitu ya. Kita bisa minta bantuan juga. Jadi jangan sampai Canvas di sini terjebak gitu loh dalam kesulitan sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu keberanian juga ya sebenarnya dituntut ya. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya tidak usah terlalu dipikirkan bagaimana, karena takutnya nanti tertekan itulah yang menyebabkan burnout gitu ya. Iya. Nah terkait itu pun ada satu hal lagi nih Kak Devi, yang dia kalau semisal ini kan ada mahasiswa atau tipe-tipe anak-anak Gen Z yang zaman sekarang suka memendam gitu ya, karena kalau disampaikan takut, kalau dipendam juga kepikiran gitu. Nah ini yang biasanya setahu saya menyebabkan burnout gitu atau stres. Nah kira-kira ada nggak dampak-dampak lain selain burnout itu tadi yang dirasakan kalau semisal dia memendam rasa stres itu di dunia kerja terutama? Iya, kalau kita memendam, istilahnya kalau seperti gunung gitu ya, ada cairan apinya di bawah terus dipendam-pendam, kadang kan itu siap-siap menunggu untuk meledak gitu, meledak-meletus gitu ya. Jadi jangan sampai itu jadi bumerang buat kita. Jadi makanya kita perlu untuk bisa regulasi emosi tadi. Ketika ada perasaan yang tidak nyaman, kita regulate emosinya, jadinya tidak menumpuk. Jadi itu berbahaya sekali sih. Nah tadi juga adanya mungkin dampaknya lainnya adalah gangguan kecemasan dan overthinking. Jadi terus dipikirkan gitu ya, itu karena memang tidak tersampaikan seperti itu. Jadi kita bisa saja terus merasa cemas karena masih ada yang mengganjal gitu, tidak dikeluarkan. Terus dampaknya sendiri adalah menjadi lebih sensitif. Jadi mode siaga itu tadi ya, mode senggol bacok gitu. Jadi bisa cepat tersinggung, mudah marah seperti itu, dan juga berpengaruh pada produktivitas atau performa kerja jadinya. Jadi performanya bisa menurun karena tidak fokus gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri itu bagaimana, Kak Dev? Oke, cara mengatasinya sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan. Pertama, mungkin Canvas ada yang suka menulis, bisa journaling seperti itu. Jadi lebih kepada konsepnya adalah mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Isi hatinya. Iya, gitu, isi hatinya gitu. Bisa curhat dengan teman, pasangan atau keluarga seperti itu. Kalau ngerasa sudah tidak cukup gitu ya dengan orang-orang terdekat, bisa ke profesional gitu. Dengan psikolog, psikiater, dengan konselor, bisa cerita aja tentang bagaimana sih stres kerjanya dan sebagainya. Dan juga ada mungkin yang suka pet gitu ya, punya hewan peliharaan, bisa cerita juga dengan hewan peliharaannya, hari ini aku kesel banget deh sama supervisorku karena bla 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 gitu. Jadi itu sudah cukup bisa untuk mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Jadi yang penting tidak dipendam. Iya. Ya. Pendam itu menyebabkan stres juga karena terus kepikiran jadinya Kak Devi ya. Nah, kalau dari ini sendiri gimana sih caranya menciptakan mental resilience lah istilahnya di saat dunia kuliah ataupun sekarang mahasiswa Canva ini sedang memasuki dunia kerja atau UJT, terutama yang baru pertama
menginjakkan kaki di dunia kerja kan mereka harus prepare, selain karena prepare skillnya juga harus prepare mentalnya. Nah bagaimana caranya tuh KDP? Iya. Nah untuk mental resilience itu adalah suatu hal yang perlu dilatih terus-menerus, tidak instan ya, ya Mr. Sentanu. Jadi kita perlu melatih itu dengan berbagai cara sebenarnya. Jadi belajar melihat kesalahan adalah sebuah proses. Jadi memaknai, yang tadi sudah saya bilang juga, memaknai OJT ini jadi sesuatu hal pembelajaran gitu ya. Kita belajar untuk bisa menghadapi tantangan, problem solving gitu ya. Karena kan kalau kita tidak dibenturkan dengan suatu masalah, kita tidak akan bisa belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau dibilang ya udah cobain aja berbagai masalah biar kita bisa tahu bagaimana sih caranya untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi melatih. Lalu kita juga bisa melatih rasa toleransi kita terhadap ketidaknyamanan. Jadi suatu ketidaknyamanan adalah suatu masalah kan sebenarnya ya. Tapi kita perlu melatih itu. Jadi ketika kita tidak nyaman, oh ini berarti jadi suatu pembelajaran nih gitu. Bukan hanya fokus ke rasa tidak nyaman itu, tapi rasa untuk kesempatan untuk belajar, seperti itu sih. Jadi diambil positifnya lah ya kalau zaman sekarang bilangnya. Nah KDP, ada nggak sih sekiranya tuh kebiasaan kecil atau kebiasaan sehari-hari yang bisa ngebantu gitu untuk menjaga kesehatan mental bila mana nanti terjun ke dunia kerja? Oke, kebiasaan-kebiasaan tentunya gaya hidup sehat. Gaya hidup itu berpengaruh ya KDP ya? Sangat berpengaruh, karena kan kalau di kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik kita. Jadi ketika kesehatan fisik kita prima, kemungkinan besar kesehatan mental kita juga terjaga, seperti itu. Jadi kita perlu untuk melatih atau menjaga kesehatan fisik kita. Dengan apa? Dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, seperti itu. Makan makanan yang bergizi gitu ya. Terus juga jangan lupa olahraganya gitu. Karena olahraga juga bisa untuk rilis stresnya juga. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, yang penting juga kita adalah pisahkan urusan kerja dengan urusan pribadi. Itu paling penting ya juga, selain tadi menjaga kesehatan. Karena kita perlu setting boundaries itu. Jadi kita harus profesional bekerja. Selanjutnya adalah yang terpenting juga kita membangun support system. Kita tahu kebutuhan kita tuh apa sih ketika kita menghadapi masalah, itu juga penting. Jadi kita tidak terjebak sendirian dalam mengalami kesulitan. Seperti itu, Mr. Santanu. Jadi lebih ke kebiasaan-kebiasaan kecil ya, kayak menjaga kesehatan. Saya baru tahu ternyata kesehatan mental itu juga ada pengaruhnya dengan kesehatan fisik ya, nyambung ternyata ya. Jadi emang harus rajin olahraga, ya makannya yang benar juga harus seperti itu ya. Nah, kalau semisal dari segi mindset nih, tadi kan dari segi kesehatan fisik ya, kalau dari segi mindset, apa sih mindset yang harus ditanamkan oleh anak-anak Gen Z ini atau mahasiswa-mahasiswa Kanifa agar mereka ini bisa terjaga mentalnya di dunia kerja? Ada nggak sih mindset khusus yang harus ditanamkan? Iya, pertama harus growth mindset. Ya, mindsetnya harus yang berkembang gitu ya, bukan yang fixed mindset. Kalau fixed mindset kan ya udahlah, apa yang dipelajari itu aja yang jadi fokusnya gitu ya, tidak mau berkembang gitu ya. Jadi kemampuan kerja kita bisa berkembang dengan proses pembelajaran. Jadi suatu pengalaman itu jadi suatu pembelajaran buat kita gitu ya. Bukan harus langsung sempurna di awal. Itu yang paling penting. Terus yang paling penting kedua adalah siap untuk belajar. Jadi apapun yang terjadi itu adalah pembelajaran buat kita. Itu bukan hanya ingin terlihat hebat gitu. Jadi kita fokusnya adalah siap untuk belajar, bukan ingin sok paling jago lah gitu. Jadi apapun kritikan, saran itu diterima dengan lapang dada juga ya. Mungkin ada yang nyelekit dikit, tapi itu adalah fokusnya adalah itu jadi suatu hal, saran yang baik buat kita untuk lebih baik. Terus kesalahan adalah proses dari adaptasi kita. Jadi nggak apa-apa kok salah, it's okay kalau salah, masih salah. Tapi kan setelah itu kita berusaha untuk lebih baik lagi ya setelah mengalami kesalahan. Selanjutnya adalah yang terpenting juga adalah disiplin sih.
setting boundaries, terus kita mampu untuk bisa tadi disiplin untuk mengelola waktu, manajemen stresnya, seperti itu sih. Jadi balik lagi mindsetnya itu adalah ambil positifnya, Iya. ya sesimpel ambil positifnya. Kalau semisal capek, semisal ada tekanan gitu, ambil positifnya, jadikan itu bahan pembelajaran. Seperti itu ya kakak ya kurang Iya. lebihnya ya. Nah terakhir Kak Devi, ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik dari Kanifa ini yang akan terjun ke dunia training? Kebetulan ini akan ada yang terjun di bulan Juni ini di dunia training atau OJT istilahnya, kalau di sini on the job training. Apa pesan dari Kak Devi untuk anak-anak ini agar nantinya mereka siap gitu ya menjaga mentalnya, di samping itu juga siap mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya di dunia kerja. Silakan Kak Devi. Pesannya sih untuk terus menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya, karena itu saling berkaitan. Terus jangan sampai bahwa ketika kita mengalami kesulitan itu perlu cari pertolongan, itu yang paling penting. Dan itu bukan tanda kelemahan kita, malah itu adalah tanda keberanian kita, bahwa kita berani mengakui bahwa kita punya kondisi saat ini yang perlu pertolongan. Itu adalah tanda keberanian kita gitu ya, tanda keberanian kita. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam kesulitan sendirian. Jadi bangun support system. Ketika mengalami kesulitan, kita sudah tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita perlukan saat ini. Misalkan kita perlukan adalah waktu istirahat, kita tahu untuk beristirahat. Misalkan kita yang perlukan adalah waktu untuk teman bercerita, kita bisa bercerita dengan support system kita. Jadi lebih kepada bisa memanajemen stres dan juga memanajemen waktu kita, seperti itu sih. Nah, Kak Devi, ini ada beberapa pertanyaan titipan juga dari mahasiswa gitu ya yang sudah training gitu ya, mahasiswa-mahasiswa tahun lalu yang sudah training. Sempat juga saya bertemu dengan mereka, katanya mereka ini sudah sempat mengalami burnout lah ya. Nah, kalau semisal ini kan tadi kita berbicara tentang pencegahan burnout. Nah, kalau semisal burnout ini sudah terjadi, ya mereka sudah terjadi, bagaimana sih cara reliefnya atau mengatasi burnout yang sudah terjadi itu? Iya. Pertama, kalau memang dirasa tidak bisa untuk diselesaikan sendiri, tentunya cari pertolongan ya yang paling penting. Tapi kita coba dulu nih menyelesaikannya sendiri. Yang pertama adalah identifikasi sumber burnout-nya dari mana sih? Apakah eksternal atau internal kita gitu. Jadi perlu dicari tahu dulu sebenarnya sumber stresnya itu apa, sumber burnout-nya itu apa. Nah, setelah itu kita bisa nih, misalkan kalau sumber eksternal kan kita tidak bisa kontrol ya sebenarnya sumber eksternal. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ketika itu adalah sumber eksternal, apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau ada di lingkungan yang toksik gitu ya, misalkan nih kita nggak tahu nih di lingkungan kerja kita ternyata kurang suportif gitu. Nah, kita bisa untuk memang bekerja itu profesional aja, nggak perlu mencari teman gitu ya, karena kalau berteman juga malah lebih membuat draining gitu ya, lebih capek gitu. Jadi ya cukup dengan ya udah bekerja aja fokus gitu. Kalau misalkan ternyata masalahnya adalah diri kita, manajemen waktu, manajemen stres kita yang memang sebenarnya bermasalah, berarti perlu adanya regulasi dari emosi tadi, regulasi stres seperti itu. Dan sebenarnya banyak caranya sih. Pertama adalah ada namanya square breathing. Square breathing. Iya, jadi ada namanya latihan tarik nafas gitu ya, untuk bisa menenangkan diri, relaksasi sebenarnya gitu juga bisa. Terus kalau burnout-nya sudah berkepanjangan juga, sebenarnya memang yang dibutuhkan adalah psikolog juga sih sebenarnya, untuk berdiskusi, untuk lebih mudah jadinya untuk menemukan titik benang merahnya yang mana sih sebenarnya gitu. Jadi intinya itu kita harus, kalau misal kita tidak punya teman cerita gitu kan, seperti tadi dibilang, kita bisa journaling, kita bisa cerita. Kalau misalkan kita punya hewan peliharaan, kita bisa cerita ke hewan peliharaannya, karena ada beberapa memang saya tahu hewan peliharaan itu bisa mengerti emosi gitu, kata-kata orang sih seperti itu ya Kak Devi ya. Nah, oke. Keren sekali Kak Devi, terima kasih untuk hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari talkshow kita yang luar biasa kali ini. Jadi untuk Kanifers atau anak-adik yang Kanifa yang akan training atau terjun ke dunia kerja,
nantinya kalau misalkan merasakan burnout ya cari jalan keluarnya, jangan dipendam ya, karena kalau dipendam nanti makin numpuk malah meletus ya, seperti itu. Jadi silakan cari jalan keluarnya sendiri, diskusi dengan teman ataupun journaling, sesimpel kalian cuman menulis saja. Kata orang kalau zaman dulu tuh namanya diary gitu ya, kalau sekarang namanya journaling gitu ya. Jadi jangan terlalu dibawa stres ya, dibawa enjoy aja, jadikan pembelajaran ya, karena kalian training ini kan jatuhnya pembelajaran ya, bagaimana tujuan ke dunia kerja, bagaimana kalian merasakan di sana ya, seimbangkan antara skill dan juga mental kalian begitu ya Kak Devi kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Devi sudah menyempatkan waktunya ya hadir di Kaniva Talks kali ini. Terima kasih juga untuk Kanivers yang sudah menonton video ini. See you lagi di Kaniva Talks berikutnya. Say hi dulu, bye-bye dulu Kak Devi. Ya. Bye.